Sebuah bus pariwisata mengangkut puluhan wisatawan domestik ludes terbakar di ruas tol Malang Pandaan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Kepulan asap tebal membumbung tinggi hingga mengundang perhatian sejumlah pengendara. Dalam hitungan menit, api dengan cepat melahap badan bus. Beruntung seluruh penumpang bisa menyelamatkan diri. Diduga kuat kebakaran disebabkan akibat hubungan pendek arus listrik. Surabaya Ya terus? akhirnya nyampe situ mandek, akhirnya koyo ono tebarane api Iya. di bagasi belakang. Ah. Akhirnya dewe berhenti kan angin gede toh Pak, Iya. akhirnya akhirnya sampai hangus iku Pak. Itu bus penumpang ya? Pariwisata. Mesinnya, tapi karena situasinya angin yang cepat membesar, nggak ngatasi untuk apar yang di dalamnya, sehingga api membesar membakar semua badan bus. Ini berarti kondisinya kosong dan ya? Manusia penumpang ada 48 penumpang. 48 penumpang. Tapi selamat dan ya? Semuanya selamat. Akibat kejadian arus lalu lintas sempat tersendat. Selanjutnya bangkai bus dievakuasi petugas ke pos tol Purwodadi. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu mengantri minyak goreng murah di depan sebuah minimarket di Kelurahan Megang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebagian besar warga mengaku mengantri sejak pagi saat tahu di minimarket ini tersedia minyak goreng dengan harga murah. Warga pun tidak lagi mengindahkan untuk menjaga jarak demi kebagian jatah minyak goreng yang langka. Namun ironisnya manajemen minimarket justru membatalkan membuka toko saat melihat antrian warga semakin banyak dan menempelkan pengumuman jika stok minyak goreng habis. Hal tersebut membuat ibu-ibu kecewa dan emosi karena sejak sebulan terakhir keberadaan minyak goreng sulit didapat. Jikapun ada, beberapa pedagang menjualnya dengan harga mahal. Ngantri minyak dari jam 11 Dari jam berapa nunggu, Bek? dari jam 11 dari jam 11 Pak sampai jam 2 kami belum dapat minyak. Dasar kita jualan Pak, di sini lah yang ada masih banyak di dalam. Cuma kami tidak dapat. Tadi dapat informasi ini katanya jam 9 belum ada, jam 11 belum ada ini. Masih ini lagi 3 kali, 4 kali ya. Berapa harga minyaknya? Aja anak kecil ini, Bu. katanya Dari jam berapa? murah Pak, katanya 2 liter, 2 liter. Kerumunan warga kemudian berusaha dibubarkan oleh aparat kepolisian bersama Satpol PP. Malu ditagih utang, seorang pria tega membunuh sahabat karibnya dengan sadis. Ironisnya, pembunuhan ini sudah direncanakan lantaran tidak sanggup lagi membayar utang sebesar Rp2.500.000 tersebut. Pemirsa, selain kasus pembunuhan gara-gara utang selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita awal informasi pertama dari seorang wanita muda tanpa identitas ditemukan tewas tertelungkup di persawahan di Tegal, Jawa Tengah. Dari hasil otopsi, korban sedang hamil dan dipastikan dibunuh karena ditemukan luka bekas cekikan di leher. Warga desa Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda tanpa identitas di areal persawahan. Kondisi jasad tertelungkup dan hanya menggunakan tank top. Awalnya jasad ditemukan seorang petani pada pukul 6 pagi yang langsung melaporkannya ke ketua RT dan diteruskan ke polisi. Tidak ditemukan kartu pengenal apapun dan warga yang datang ke lokasi tidak ada yang mengenal korban. Pada dini hari sebelum jasad ditemukan, warga mengaku mendengar keributan dan suara sepeda motor di sekitar lokasi. Warga sini mendengar keributan sekitar jam 2:30. Beberapa motor keluar masuk ke arah sawah.
Sementara itu dari hasil otopsi tim DVI Bitdokes Polda Jawa Tengah, korban berusia di bawah 18 tahun yang meninggal dunia karena dibunuh. Hal ini karena terdapat tanda kekerasan berupa cekikan di leher. Selain itu, korban juga dipastikan dalam kondisi hamil 6 bulan. Ada mati lemas karena cekikan. Kalau perkiraan pelaku berapa orang? Mungkin satu ya, karena bekas tangannya satu. Ada luka lain? Nggak ada. Oh kan karena kena lumpur kan, dibuang nggak tahu dibuang atau memang kejadian di situ masih diselidiki oleh penyidik. Korban sekitar 18 tahun. Hamil berapa bulan? Hamil sekitar 6 bulan. Seperti itu. Ada janinnya, perempuan. Untuk kira-kira ciri-ciri korban, rambut tebal, lurus, hitam, kulit sawo matang, untuk tingginya sekitar 165 cm, dan berat badan sekitar 50 kg. Kasus pembunuhan wanita hamil tanpa identitas ini masih diselidiki Polres Tegal. Sementara jasad masih berada di RSUD Dr. Suselo, Slawi, menunggu pihak keluarga. Gunakan pakaian polisi lengkap dengan pangkat Komisaris Jenderal. Seorang polisi gadungan diringkus aparat Polres Jakarta Timur. Saat diperiksa, pelaku tak dapat menunjukkan identitas anggota polisi. Pelaku ditangkap di kediamannya usai dilaporkan seorang wanita yang diduga menjadi korban penipuan aksi pelaku. Aparat Polres Metro Jakarta Timur menangkap Yusuf Daiman, seorang polisi gadungan berpangkat Komisaris Jenderal. Pelaku ditangkap di kediamannya di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan atas laporan warga yang diduga ditipu pelaku berpakaian polisi lengkap dengan pangkat bintang 3-nya di sebuah bank di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah diperiksa petugas, pria 58 tahun tersebut tak mampu membuktikan identitas kepolisiannya. Pelaku kini telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Blora, Jawa Tengah, seorang pria ditemukan tak bernyawa di area persawahan. Pelaku merupakan teman korban yang malu kerap ditagih utang oleh korban sebesar 2,5 juta rupiah. Warga Kelurahan Balun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan jasad pria tergeletak dengan kondisi mengenaskan di area pesawahan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban yang diketahui bernama Sudar warga Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban. Tak butuh waktu lama, petugas gabungan dari Satres Unit Cepu dan Satreskrim Polres Blora dibantu Polda Jawa Tengah menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Dari lokasi penangkapan, polisi juga menyita barang bukti motor korban yang dikubur dan ditutup dengan pohon pisang. Kepada petugas, pelaku mengaku telah merencanakan pembunuhan lantaran kesal dan malu kerap ditagih utang oleh korban sebesar Rp2.500.000. Kaitan dengan masalah penagihan utang piutang. Jadi si tersangka ini malu karena ditagih utang oleh si korban. Dan terjadilah hari Minggu malam Senin pertemuan antara korban dengan tersangka di area Desa Ngulbok di persawahan. Di sana dilakukan perkelahian singkat dan kemudian dibunuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polres Blora dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Kesal kerap ditagih bayar utang 10 juta rupiah, seorang paman di Balaraja, Tangerang, Banten tega membunuh keponakannya. Korban ditemui di rumahnya lalu dianiaya hingga kritis dan meninggal di rumah sakit. JSR, pria yang tega membunuh keponakannya di perumahan Bumi Asri Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap aparat Polsek Balaraja. Pria 31 tahun ini menganiaya Sarda Marganda Simanjuntak dengan senjata tajam hingga tewas bersimbah darah. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran kesal kerap ditagih untuk membayar utang 10 juta rupiah.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Motifnya ini masih dugaan ya, dugaan informasi kata si pelaku masalah hutang piutang. Hutangnya berapa nih? Kita masih mendalami. Untuk korban sendiri lukanya di mana aja? Untuk korbannya lukanya di sebelah kanan, dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Balaraja dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sarda Marganda Simanjuntak ditemukan bersimbah darah di rumahnya. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas tusukan senjata tajam di dada. Warga awalnya mendengar teriakan istri korban meminta tolong saat korban dianiaya pelaku. Saat warga berdatangan, korban sudah tergeletak. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi karena kehilangan banyak darah. Berniat menagih utang, seorang kontraktor pencari tenaga kerja untuk perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri. Tersangka berhasil ditangkap tim aligator Satreskrim Polres Kolaka Utara di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga Desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus aligator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Kutai Kartanegara menganiaya seorang penagih utang hingga tewas mengenaskan. Dirinya kesal melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi korban yang datang menagih utang. Renhar, penagih utang ini tergeletak bersimbah darah di perumahan Tanjung Jalan Usaha Tani, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penagih utang sebuah koperasi asal Samarinda ini menjadi korban penganiayaan seorang penghuni rumah bernama Tommy menggunakan senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun karena luka parah di perut dan leher, korban meregang nyawa. Penganiayaan ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang. Pelaku tidak bisa menahan amarah saat melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi hingga langsung gelap mata dan menganiaya korban. Usai kejadian, polisi langsung menangkap Tommy dengan barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Pelaku mengaku emosi melihat korban yang marah-marah dan hendak memukul anaknya. Dia sudah kontak fisik ke saya, terus juga dari bentuk chat dan WA itu sudah, mohon maaf, dia sudah mengancam saya dalam artian tidak aman keluarga saya, bahkan diri saya sendiri tidak aman. Si korban atas nama Renhard ya, datang ke rumah pelaku ya, pelaku atas nama Celian Tommy Alpatri ya, untuk menagih hutang. Kemudian korban pada saat itu berkata kasar, membentak dan mendorong anak pelaku ya, dan juga memaki istri korban.
Kemudian pelaku dengan adanya makian dan mau memukul anak korban, pelaku pun langsung emosi. Akibat perbuatannya yang di luar batas, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, berani berutang tentu harus sanggup membayar. Jangan sampai gara-gara tidak bisa membayar, segala cara dihalalkan agar terbebas dari jeratan utang. Ingat, jerat hukum menanti, terlebih bagi yang membunuh orang lain hanya karena tidak mau membayar utang. Pelaku penganiayaan satu keluarga di Bulukumba yang sempat kabur ditangkap. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.